Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini aku akan membahas human capital. Ada apa aja sih pembahasannya? Let's study together for 5 minutes with Suci. Let's go. Let's study together for 5 minutes with me. Di video kali ini aku akan membahas tentang human capital atau modal manusia. Oke teman-teman, istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia juga mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh seorang pegawai. Pengertian human capital menurut James Hedge. James Hedge mendefinisikan human capital sebagai segala sesuatu mengenai manusia atau tenaga kerja, intelektual, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Nah, tenaga kerja itu sendiri adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk dan menyediakan jasa. Sedangkan menurut Gary Becker yang mengatakan bahwa pekerjaan human capital berpusat pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mempersiapkan masa depan dalam perusahaan organisasi melalui penanaman pengetahuan atau kemampuan pada manusianya. Jadi dapat disimpulkan bahwa human capital adalah sebuah sistem untuk memperbaiki kinerja karyawan dalam perusahaan melalui peningkatan intelektual, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Baik, selanjutnya ada peran human capital di mana peran human capital ini sebagai kunci keunggulan organisasi. Nah, di dalamnya itu terdapat 3 kelompok utama dari aset perusahaan. Yang pertama ada aset finansial, yaitu berupa uang tunai dan surat-surat berharga. Selanjutnya ada aset fisik yang terdiri atas peralatan, gedung, dan sebagainya. Selanjutnya ada aset tak berwujud atau intangible asset. Disinilah letak human capital berada, yang merupakan modal organisasi, aliansi, bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual, dan sebagainya. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menghasilkan layanan profesional, dan memberikan solusi yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja perusahaan. Terdapat 5 cara meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama yaitu membeli. Membeli di sini artinya adalah mengganti SDM yang lama dengan yang baru yang memiliki kualitas dan kompetensi yang lebih baik. Langkah kedua yaitu build atau membangun. Kan proses investasi yang dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu borrow atau meminjam. Seperti meminjam penggunaan konsultan atau partner efektif yang memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Langkah yang keempat yaitu bunch atau melambung. Di sini perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Untuk langkah yang terakhir yaitu bind atau mengikat. Mengikat karyawan untuk jangan keluar, yang merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Pengukuran yang kedua yaitu functional level, berupa kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang terakhir yaitu strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh dan memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Apa aja sih hal-hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan? Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua,
pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Jadi, human capital di sini sangat memiliki andil yang besar bagi perusahaan maupun organisasi.